Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan analisis dan analisis pangan halal ya. Analisis pangan halal pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang topik alkohol ya. Alkohol dalam industri pangan dan cara analisisnya. Kenapa topik ini perlu diangkat ya dalam eh, pembahasan tentang analisis pangan halal? Karena eh, alkohol itu merupakan salah satu komponen utama dalam eh, industri khamr ya, atau minuman yang termasuk kategori memabukkan gitu ya. Eh, di mana alkohol ini bisa dilihat dari berbagai sumber ya, eh, dari cara produksinya ya, kemudian sumber asal alkohol dari mana saja, dan apa bedanya alkohol hasil fermentasi dengan alkohol sintetik ya. Nah, ini mungkin perlu dipelajari ya lebih dalam, eh, dalam kaitannya dengan penetapan eh, fatwa kehalalan tentang alkohol ya. Baik, jadi kita akan mulai pembahasannya dengan apa namanya, pengertian alkohol dalam pandangan Islam. Kemudian apa bedanya alkohol industri dengan Homer ya. Kemudian bagaimana proses produksinya, kemudian fatwa tentang alkohol ya, kandungan alkohol dalam produk pangan, metode analisis dan aplikasinya ya, metode analisis alkohol. Baik, jadi kita awali dengan pembahasan tentang definisi alkohol itu sendiri ya. Jadi yang dimaksud dengan alkohol dalam pandangan Islam itu adalah eh, suatu senyawa yang di dalamnya mengandung etanol ya, atau etil alkohol. Ini kan alkohol itu banyak ya. Kalau menurut ilmu kimia, segala senyawa yang mengandung gugus OH itu disebut sebagai senyawa alkohol gitu ya, yang mengandung gugus hidroksil ya. Tapi tidak semua senyawa alkohol itu dikatakan eh, homer gitu ya. Karena komponen alkohol yang paling besar terdapat dalam eh, minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan yang dibuat secara fermentasi itu biasanya mengandung senyawa etanol yang terbesar ya, komponen utamanya atau senyawa eh, komponen terbesar yang ada di dalam minuman beralkohol tadi. Jadi sekali lagi, minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol yang dibuat secara fermentasi ya. Sekali lagi, minuman yang mengandung etanol yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati ya. Jadi berbagai jenis bahan baku nabati ya, bahan baku nabati ini yang biasanya mengandung karbohidrat. Contohnya ya dari biji-bijian ya, dari beras, buah-buahan ya, anggur, nira, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bahan-bahan nabati yang kemungkinan dia bisa terfermentasi ya, selama proses eh, fermentasinya itu bisa menghasilkan etanol gitu ya, pengubahan karbohidrat menjadi etanol ya. Eh, Termasuk juga minuman yang diproduksi dengan cara distilasi ya, hasil fermentasinya itu didestilasi, sehingga kadar alkoholnya itu bisa
eh, di apa namanya itu ditentukan ya, kadar alkoholnya itu bisa di apa namanya itu eh, diatur ya, eh, diatur kadarnya sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ada minuman keras klasifikasi A, B, C, dan seterusnya. Nah, klasifikasi dari minuman keras ini biasanya eh, dihitung atau ditentukan dari jumlah kadar etanolnya. Ada yang 0 sampai 5% misalnya itu masuk kategori klasifikasi A gitu ya. 5 sampai eh, 20% atau 15% ya yang saya nggak tahu itu B dan seterusnya gitu ya. Kalau yang kadarnya lebih tinggi biasanya ya dia lebih apa keras lagi ya efek memabukkannya gitu ya. Nah, itulah eh, definisi minuman beralkohol ya dalam eh, pandangan Islam. Jadi contohnya di sini ada anggur ya, anggur yang sering dipakai untuk apa? Bukan buah anggur ya, anggur yang sering diminum ya, anggur yang digunakan untuk apa? Produk-produk jamu gitu ya. Eh, Anggur kolesom ya, kemudian arak, minuman-minuman sejenisnya ya, tuak gitu ya. Kemudian eh, sake ya, apalagi itu soju dan lain sebagainya. Itu adalah minuman-minuman sejenis yang memang dihasilkan dari proses fermentasi ya dan termasuk ke dalam kelompok minuman beralkohol. Nah, kemudian eh, dalam istilah agama Islam ya dalam Al-Qur'an itu yang diharamkan itu adalah khamr ya. Innamal khamru wal maisiru itu kan sesungguhnya minum-minuman keras ya khamr dan berjudi itu adalah perbuatan setan maka jauhilah gitu kan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah disebutkan. Eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menjauhi yang namanya khamr ya. Tidak untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Karena khamr itu termasuk salah satu perbuatan setan yang merusak gitu ya, merusak akal sehat yang bisa menyebabkan orang itu kehilangan kendali ya karena akalnya sudah tidak normal lagi ya ketika dia mabuk itu pasti pikirannya terganggu gitu kan pikirannya terganggu bahkan sebelum ayat ini turun juga Allah mengharamkan khamr ya bagi umat Islam terutama jauhilah ya apa janganlah kau mabuk janganlah kau mabuk dalam keadaan sholat janganlah sholat dalam keadaan mabuk karena itu berarti pada saat itu ya sampai eh, turunnya ayat ini eh, karena sebagian besar masyarakat pada saat itu masyarakat Arab itu menggemari yang namanya khamr minuman keras gitu ya. Sampai turun ayat Al-Qur'an yang mengharamkannya. Ya. Nah, khamr itu apa? Ya, khamr itu adalah minuman yang bisa menghilangkan akal sehat, bisa memabukkan ya, bisa menghilangkan kesadaran, termasuk dalamnya adalah minuman beralkohol. Berapapun kadarnya dalam minuman beralkohol itu, ya, maka termasuk kategori khamr. Bahkan yang mungkin kadarnya itu 0,0 sekian persen saja, kalau dia memang diproduksi dengan cara fermentasi, ya, maka dia termasuk kategori khamr atau minuman beralkohol. Nah, dampak negatif dari minuman alkohol ini mungkin bagi sebagian orang ya apa di beberapa tempat ada apa eh, efeknya mungkin bagi eh, misalnya untuk menghangatkan tubuh dan sebagainya terutama di musim dingin ya. Tapi ternyata dampak negatifnya jauh lebih besar ya baik terhadap kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani ya. Kalau sudah terbiasa atau kecanduan minuman beralkohol itu bisa apa perilakunya itu juga ya
menjadi tidak terkontrol, ya. Maka akan meningkatkan angka kriminalitas gitu ya, nakalan remaja dan gangguan-gangguan Kamtibmas ya, dan juga ketahanan sosial. Nah, ini tentunya bisa kita lihat ya, ternyata dampak minuman beralkohol itu justru lebih banyak efek negatifnya dibandingkan dengan efek positifnya gitu ya. Dan ini juga merupakan ujian ya bagi umat Islam ya. Eh, Bahkan dalam Al-Quran sendiri kita dilarang untuk mengkonsumsi khamr kan, atau minta untuk menjauhinya. Nah, kalau misalnya alkohol itu digunakan sebagai obat yang diminum ya, misalnya eh, obat batuk yang mengandung alkohol gitu ya, nah, apakah itu diperbolehkan ya? Nah, sejauh eh, alkohol itu bukan dari industri Homer, maka fatwa MUI masih memungkinkan untuk eh, apa menggunakan menggunakan eh, bahan alkohol itu sebagai pelarut gitu ya, sebagai pelarut bagi eh, bahan obat-obatan yang memang di situ membutuhkan etanol sebagai pelarutnya. Tapi kalau misalnya ada bahan pengganti yang lebih baik ya, lebih baik ya diganti dengan bahan lain yang memiliki sifat mirip seperti alkohol. Nah, di sini tentunya kita harus bisa mencermati ya, apa sih bedanya alkohol dari Homer dengan alkohol yang industrial, yang memang diproduksi secara uh, fermentasi non-Homer gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Eh, ada beberapa kutipan ayat Al-Quran ya, tadi seperti saya eh, sampaikan ya. Di sini contohnya beberapa dalil tentang Homer itu ya, seperti eh, hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Meminum minuman alkohol itu muskir ya, memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah Homer, dan Homer hukumnya haram. Oleh karena itu, minuman-minuman beralkohol hukumnya haram ya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ya wa sabu wan nazallamu rihsa min amalis syaitan ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah ya, yang diriwayat dari Ibnu Umar mengatakan Allah melaknat khamr ya, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya atau yang mengolahnya ya. Kemudian penahan atau yang menyimpannya, pembawanya dan penerima. Jadi semua pekerjaan yang terkait dengan industri Homer, dari mulai yang mengolah, memproduksinya, yang membawanya, yang mendistribusikannya, yang meminumnya, yang menyajikannya, semuanya itu akan terkena dosa ya, karena Allah melaknat Homer. Nah, jadi dengan demikian, maka yang menjadi titik kritis dalam kehalalan alkohol itu adalah kalau alkohol itu bersumber dari industri Homer atau minuman-minuman yang memabukkan tadi. Sesuatu yang memabukkan kan termasuk Homer gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu kimia tadi sudah saya jelaskan ya, definisi dan sifat fisikokimia daripada etanol itu seperti apa sih? Jadi etanol itu adalah merupakan zat cair yang tidak berwarna ya, clear,
colorless, ya, mudah terbakar, ya, flammable, eh, dan dia bisa berfungsi sebagai pelarut, ya, pelarut yang mudah terbakar dengan titik didih sebesar 78,5, ya, 78,5 derajat Celcius, eh, mudah larut dalam air, ya, dan bisa melarutkan senyawa-senyawa organik lainnya. Ini dikenal dengan nama etil alkohol atau grain alkohol. Rumus molekulnya adalah CH3, CH2OH, atau C2H6O. Seperti yang Anda lihat di sini, ya. Ini strukturnya ada dua atom C, ya, berikatan dengan gugus OH. Nah, apa eh, bedanya alkohol fermentasi dengan alkohol sintetik, ya? Jadi kalau alkohol sintetik biasanya dia diproduksi secara kimiawi melalui reaksi-reaksi eh, tertentu, ya. Biasanya dari etilena, ya. Kemudian nanti dia eh, di apa namanya itu dihidrasi, ya, dengan penambahan asam sulfat. Eh, Kemudian nanti setelah itu akan terkonversi, ya, menjadi etanol, ya, mungkin nanti bereaksi dengan oksigen atau dengan karbon dioksida, ya, karbon dioksida nanti dia berubah menjadi alkohol, gitu. Nah, ini reaksi apa alkohol yang diproduksi secara sintetik, gitu kan. Tapi alkohol itu kebanyakan biasanya diproduksi melalui fermentasi biologis yang lebih mudah ini, ya, karena kalau di sini kan kita harus mengkondisikan reaksinya dengan katalis tertentu, gitu, ya. Kemudian reaksinya juga harus dalam bejana tertutup, ya, tekanannya juga harus dikondisikan dan lain sebagainya. Eh, Jauh mungkin biayanya bisa lebih besar, tapi eh, apa namanya itu, kalau dalam skala industri mungkin, ya, kalau jumlah produknya banyak, ya, bisa tercover, gitu, ya, biaya produksinya. Nah, yang kedua ada alkohol yang diproduksi dari proses fermentasi biologis, ya, atau disebut agricultural alcohol, ya. Alkohol apa agriculture berarti alkohol dari proses fermentasi lah intinya, ya. Proses fermentasi ini bisa dari fermentasi sugar atau gula, bisa juga dari fermentasi amilum, ya, starch. Nah, jadi kalau dalam skala industri biasanya fermentasi itu dilakukan melalui proses pertama misalnya ini dari corn, ya. Corn itu berarti dari jagung yang digiling, ya, kemudian dilarutkan liquefaction, kemudian lalu dilakukan penambahan enzim, ya. Ini kalau untuk melarutkan amilumnya bisa ditambahkan alfa amilase, ya, sehingga nanti dia akan terhidrolisis menjadi gula, ya, glukosa. Nanti ditambah lagi di sini glukoamilase, ya, sakarifikasi, baru ditambahkan dengan yeast, ya. Ditambah dengan yeast ini fungsinya untuk memproses fermentasinya. Ketika dia sudah berubah menjadi gula-gula pendek, ya, seperti glukosa, galaktosa, maltosa, dia nanti akan difermentasi oleh yeast, ya, diubah menjadi alkohol. Nah, dalam proses ini nanti ada yang namanya eh, proses pemisahan, ya, atau distilasi, ya. Distilasi itu untuk menguapkan alkohol yang sudah dihasilkan, kemudian nanti dilakukan dehidrasi untuk mengurangi kadar airnya, dan nanti akan kita dapatkan alkohol yang sudah dalam keadaan murni, ya. Nah, kemudian bisa juga di sini hasil apa eh, destilasi tadi, ya, di sentrifugasi lebih lanjut, mungkin sisa-sisa yang tidak terfermentasi itu bisa dikembalikan lagi ke proses liquefaction, ya, untuk meng, apa, inikan eh, kadar alkoholnya supaya lebih tinggi lagi, gitu. Kadang-kadang kan mungkin di sini tidak semuanya terpecah menjadi gula, ya. Maka disebut proses backseat, ya, backset, ya, backseat. Berarti balik lagi ke tahapan awal. Nah, bisa juga nanti hasil sentrifugasi ini dievaporasi, bisa digunakan sebagai
penghasil sirup glukosa gitu ya. Dikeringkan nanti dia hasilkan uh, turunan apa derivat dari alkoholnya gitu ya. Nah, inilah eh, cara produksi alkohol secara industri ya. Jadi dari hasil evaporasi tadi, pemisahan alkohol itu, maka kita bisa mendapatkan ya beberapa tipe eh, etanol ya. Yang pertama adalah eh, denatured alkohol ya, yang di sini biasanya eh, apa nama itu menghasilkan kadar kurang lebih 96% ya, eh, alkohol yang absolut ya disebutnya ini alkohol absolut ya. Dan ini biasanya tidak tidak boleh ya digunakan untuk produk minuman ya, verbet test karena rasanya juga tidak apa eh, tidak cocok untuk minuman lah gitu ya. Eh, dan yang kedua, alkohol yang ya sama sebenarnya ya, 96% ini yang memang dia sering digunakan sebagai bahan pelarut gitu ya, bahan pelarut yang alkohol PA gitu ya. Nah, kalau yang teknis kan biasanya alkohol 70% gitu. Nah, dan ada alkohol absolut. Alkohol absolut itu yang kadarnya di atas 99,5%. Jadi ini kadar airnya sangat rendah. Bisa macam-macam. Jadi ada yang industrial denatur alkohol, ini mungkin yang mirip seperti alkohol teknis ya. Jadi dia sudah lebih murni. Nah, ini contoh yang lain ya, eh, seperti ini apa? Alkohol spiritus kali ya, mungkin ya metanol ya, ini yang kalau udah. Tapi ini sering dipakai sebagai bahan bakar juga ya, sebagai pengganti daripada apa namanya itu LPG ya. Nah, tapi biasanya jarang ya digunakan. Kemudian ini alkohol absolut. Alkohol absolut yang kadarnya jauh lebih tinggi ya. Dan biasanya harganya lebih mahal ya kalau dia lebih murni. Ini contoh beberapa tipe alkohol industri ya yang diproduksi secara industrial. Nah, kemudian beberapa alkohol ini dalam industri pangan ya biasanya dia berfungsi sebagai aditif ya, food aditif ya, karena dia bisa melarutkan, bisa menjernihkan ya, mendistribusikan dan juga menghasilkan uh, flavor yang uh, khas gitu ya, meningkatkan rasa aroma tertentu dalam produk-produk makanan. Ya, jadi fungsinya dia bisa sebagai flavoring agent, food additive, atau ya bisa juga sebagai uh, alkohol alkoholik beverage itu minuman-minuman beralkohol ya seperti uh, bir dan lain sebagainya. Nah, ternyata alkohol juga bisa digunakan untuk uh, apa industri personal care itu ya seperti alat-alat apa yang sering digunakan ya dalam produk kosmetik atau yang kita gunakan sehari-hari ya seperti sabun mandi gitu kan, lotion, hairspray ya, apa namanya itu eh, yang buat kulit itu ya, ya lotion ya namanya ya. Nah itu juga kadang digunakan sebagai pembersih untuk mouthwash ya, untuk pencuci mulut ya. Kalau habis sikat gigi kadang-kadang kan suka kumur-kumur ya. Nah kumur-kumur itu biasanya menggunakan bahan yang apa mentol, eukaliptol dan lain sebagainya itu untuk menghilangkan bau mulut ya. Tambahkan dengan alkohol sebagai pelarut. Jadi, di sini kita harus tahu ya alkoholnya ini apakah berasal dari industri homer atau bukan ya. Kemudian dalam industri farmasi juga sering digunakan sebagai eksipien ya. Eksipien itu bahan tambahan ya. Ada beberapa produk obat ya. Eh, Dia berfungsi juga sebagai antihirotik ya. Saya nggak paham nih bahasa-bahasa kedokteran ya.
Rubefaction astringen itu maksudnya apa ya? Antiinflamasi ya, kemudian homeostatic properties untuk pengencer darah gitu ya. Uh, jadi alkohol juga kadang digunakan untuk beberapa keperluan dalam industri farmasi ya, seperti obat batuk ya, cough and cold liquid ya, contain some alkohol. Dalam formulasinya, alkohol itu akan memudahkan untuk melarutkan bahan-bahan aktif yang terdapat di dalam obat tersebut. Kemudian alkohol juga bisa digunakan sebagai disinfektan ya, disinfektan atau eh, cairan untuk menghilangkan apa zat eh, apa namanya itu mikroorganisme pengganggu ya seperti virus, bakteri gitu kan ya dalam eh, industri dalam rumah sakit ya itu sering gunakan itu cairan-cairan disinfektan itu. Kan kemarin selama COVID pandemi pandemi COVID-19 ini disinfektan ini laku sekali ya dan itu biasanya menggunakan bahannya salah satunya adalah alkohol sebagai bahan campuran sebagai sanitizing agent ya. Kemudian di sini saya mengutip ya penelitian yang dilakukan oleh Anis Naziha ya ini orang Malaysia kayaknya. Dia menentukan batas kadar alkohol ya dari fermentasi nabit ya nabit itu mungkin semacam eh, apa anggur ya grape atau kurma ya jus kurma atau jus anggur yang disimulasikan ya maksudnya dia menyimpan eh, jus itu ya jus buah-buahan itu selama beberapa hari ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh dalam riwayat Rasul apa Nabi Muhammad SAW itu kan pernah diberikan satu minuman sari buah gitu ya. Kemudian dia simpan selama karena dia tidak habis dalam satu hari disimpan, dan 2 hari diminum, 3 hari langsung dibuang gitu ya. Karena mungkin Rasul sudah tahu pada saat itu kalau minuman eh, sari buah itu kalau sudah berbuih maka dia kadar alkoholnya akan jauh lebih tinggi. Ya. Nah makanya dilakukan penelitian berapa sih persen etanol dalam minuman sari buah itu kalau disimpan dalam keadaan terbuka gitu ya di sini. Jadi dia menggunakan beberapa jenis apa bahan nabati ya, kurma, resin, grape, ya anggur, anggur hitam, anggur pisang, ya apalagi itu ya, anggur merah dan lain sebagainya. Ternyata setelah 3 hari itu kadarnya bisa sampai kalau yang anggur merah ya, red grape itu 0,77. 0,77 itu berarti hampir 1% ya kadarnya. Nah hari keempat itu sudah lebih dari 1%. Hari keempat jadi 0,78%. Sementara MUI ya menetapkan dari landasan hadis tadi, jadi kadar maksimal alkohol dalam produk minuman itu kurang dari 1%, kan 0,78%. Jadi kalau lebih dari 1% itu sudah dianggap eh, melewati ambang batas yang dipersoalkan bagaimana dalam eh, penelitian yang dilakukan oleh Naziha ini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa lihat ya bagaimana proses fermentasi dari hari ke hari ya pada berbagai suhu itu ternyata eh, Saccharomyces itu bisa memiliki apa kadar alkohol yang berbeda ya tergantung dari eh, proses fermentasinya gitu kan proses fermentasinya dan mungkin di sini suhu juga berpengaruh terhadap proses fermentasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh ya dalam tabel 4 ini alkohol dalam beberapa produk makanan ya. Ini dari Jakim 2006 ya saya ambil ya. Jadi eh, ya kalau hasil fermentasi apa namanya itu
kecap gitu ya, saus barbecue, dark soy, ya, kedelai, kayak rice vinegar, ya, Asiat sesame dressing dan sebagainya. Ini termasuk juga saus teriyaki ya. Ternyata kadar alkoholnya itu berbeda-beda. Kalau soy sauce ya ini kandungan alkoholnya bisa sampai 3,1%. Kemudian minuman berkarbonasi ini ya. Ini jenis minumannya tidak disebutkan ya. Ada kadar alkoholnya juga 2%. Eh, Kikoman teriyaki marinade and sauce ini yang paling tinggi 4,1. Ya. Sirup obat batuk 4,8 ya. Eh, Gourmet cooking. Nah, ini yang sering digunakan dalam apa? Mungkin seperti angciu ya yang adalah produk makanan-makanan seafood ya Cina ya. Kadarnya cukup tinggi 17,6 itu termasuk ke dalam minuman beralkohol dia ya karena ya, kadarnya sangat. Kemudian mouthwash ya, cairan pencuci mulut ada yang sampai 35% ini ya, untuk personal care product. Jadi ini kalau kita lihat dari kadar alkoholnya, tapi kita belum tahu ya, sumber alkoholnya apakah dari hasil fermentasi homer atau bukan ya. Nah, kalau kalau kayak saus teriyaki biasanya atau yang tadi ya, misalnya angkyu itu biasanya memang dia dihasilkan dari proses fermentasi apa buah-buahan gitu ya. Kemudian contoh dalam produk minuman yang lain ya seperti tadi beberapa minuman berkarbonasi di sini yang diambil sebanyak 17 sampel, sebagian besar tidak terdeteksi ya. Pada minuman kopi ada beberapa yang terdeteksi ya mengandung alkohol di sini, tapi jumlahnya sangat rendah ya. Kalau etanolnya 0,02 sampai 0,005%. Ya, soybean milk ya susu kedelai, jus ya, kemudian sparkling juice ya itu masing-masing ada kadar alkoholnya tapi ya relatif rendah. Nah sekarang di Malaysia itu apa namanya ada ketentuan ya fatwa semua produk makanan atau minuman yang mengandung alkohol hasil fermentasi ya eh, itu tidak diperbolehkan di dalam produk makanan, dalam produk pangan ya terutama. Tapi kalau alkohol is not derived from homer, ya, jadi tidak dihasilkan, tidak diperoleh dari hasil industri homer, ya. Nah itu masih dimungkinkan untuk digunakan, ya. Jadi eh, beberapa contoh produk eh, makanan atau minuman ya yang memang dia secara alami mengandung alkohol, selama itu bukan dari industri homer, ya, dan jumlah alkoholnya itu relatif sedikit atau kecil ya tadi seperti dalam kopi teh apa kan ada alkohol tapi sangat rendah dan itu memang bukan dari fermentasi ya dan juga tidak bersifat apa uh, intoksikat itu berarti dia tidak tidak apa namanya itu tidak tidak bersifat racun gitu ya karena kan kalau alkohol yang industri kadang-kadang juga dia ada yang bersifat eh, apa selain memabukkan juga bisa dia ada efeknya eh, punya efek toksisitas gitu ya dalam tubuh kita. Gitu ya. Selama dia tidak intoxikat, tidak menyebabkan keracunan bagi tubuh ya masih diperbolehkan. Ya, ini tetapan terakhir ya. Nah, tapi kadarnya beda-beda ya. Kalau di Malaysia ya semua jenis makanan minuman yang mengandung alkohol, eh, walaupun dia bukan dari industri Homer, ya, yang diperbolehkan itu hanya 0,5%. Ya. Tapi kalau yang dari industri Homer, jangankan 0,5%, 0,01 aja kalau dia memang dari industri Homer ya pasti
dilarang gitu ya, tidak akan diperbolehkan. Sedangkan di Indonesia ya eh, makanan minuman yang mengandung alkohol dan bukan dari industri homer ya itu hanya diperkenankan kadarnya 1%. Sorry, bukan makanan ya. Kalau di Indonesia itu hanya khusus minuman ya, minuman. Kalau makanan kan kayak eh, tape gitu ya, atau apa brem dan sebagainya itu mungkin kadar alkoholnya bisa lebih dari 1%. Tapi di sini yang dipersyaratkan itu adalah minuman pada produk akhirnya. Kalau dia mengandung alkohol lebih dari 1%, maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Singapura lebih ini lagi ya, 0,01% bahkan dia tidak boleh mengandung alkohol. Nah, sekarang Malaysia juga kayaknya mengikuti standar ini ya, Singapura 0,01%, jadi dia tidak boleh ada kadar alkohol. Ini berdasarkan ketentuan dari fatwa MUI. Lalu bagaimana cara kita memastikan ya keberadaan alkohol dalam suatu produk pangan ya? Jadi ada beberapa tes yang mungkin bersifat kualitatif ataupun kuantitatif ya. Analisis kualitatif itu hanya mengecek ada tidaknya alkohol gitu ya, tidak sampai menentukan kadarnya. Bisa menggunakan tes sederhana ya, misalnya dengan tes iodoform ya. Jadi diambil 1 ml sampel air minuman ya, apapun minumannya ya. Eh, Kemudian tambahkan 1 ml sodium hidroksida ya, lalu tambahkan eh, larutan iodin ya kan. Jadi dalam suasana basah mungkinnya pakai NaOH 5%, eh, tambahkan larutan iodin, kemudian eh, ini cara membuatnya ya, larutan iodin itu ya 20 gram potasium iodid tambah 10 gram dilarutkan dalam air. Ya. Nah, kemudian simpan selama 2 sampai 3 menit. Ya. Jika larutan iodin ini menghilang gitu ya warnanya, karena dia warnanya kan biasanya eh, warna iodin itu eh, coklat gitu ya, coklat tua gitu ya. Mas seperti kalau kita menggunakan betadine itu kan larutan iodin seperti itu warnanya. Eh, Tambahkan lagi larutan iodin itu sampai warna coklat dari iodin itu tidak hilang gitu kan. Berarti artinya kalau di situ warna itu hilang, berarti ada zat yang mengoksidasi eh, I2 jadi ini ya mereduksi mereduksi itu jadi atau alkohol yang di alkoholnya itu akan teroksidasi gitu. Ini reaksinya reaksi redoks ya. Jadi biasanya akan terlihat ya kalau dia positif mengandung etanol dia akan menghasilkan apa nih kristal warna kuning ya, eh, yellow crystalline precipitate yang mengindikasikan bahwa eh, sampel tersebut mengandung etanol. Kalau kita menggunakan tes iodopom ya berarti sampai terbentuk kristal berwarna kuning itu kalau kadar kadar alkoholnya cukup besar ya. Nah, bisa juga menggunakan dikromat ya. Dikromat juga sama ini reaksinya adalah reaksi redox. Jadi pada sampel eh, lalu apa minuman yang akan diuji ditambahkan dengan 0,2 ml larutan potasium dikromat 2%, kemudian tambahkan dengan asam sulfat ya 1 mili sampai terbentuk warna kuning ya dari warna kuning dari dikromat akan berubah menjadi hijau atau biru, menunjukkan bahwa dia sampel tersebut mengandung alkohol. Ini tes uji kualitatif ya. Kemudian bisa juga pakai reagent ship ya, bahasa ship test ya. Jadi larutan sampel sebanyak 4,5 ditambahkan dengan ini apa namanya? Oh, kalau etanolnya tinggi ya dalam sampel maka dia ditambahkan dengan 0,5 gram. Kemudian tambahkan potasium permanganat
dan asam fosfat diamkan selama 10 menit. Ya, ini tujuannya untuk mengecek juga ya kandungan alkohol, tapi secara kualitatif juga ini. Nah, di sini ada penambahan asam oksalat ya. Lalu bagaimana dengan analisis kuantitatif ya selain pengujian menggunakan reagen tadi, kadar alkohol itu bisa ditentukan dengan beberapa alat instrumen ya. Kita menggunakan GCMS, GC atau GCMS ya, karena dia mudah diuapkan. Kemudian HPLC atau pakai FTIR. Nah, kalau misalnya pakai GC atau GCMS ya, kadar etanol yang rendah itu bisa dideteksi ya dengan menggunakan kolom yang cocok ya. Sini menggunakan Supelco apa ini Supelco Wax 10 ya dan menggunakan teknik headspace SPME karena dia mudah menguap senyawanya, maka menggunakan uh, steam apa uh, ekstraksi solid phase micro extraction ya atau SPME ini. Jadi kemudian uh, zatnya diserap menggunakan PDMS fiber ya, sehingga nanti alkoholnya akan terabsorpsi, kemudian nanti baru diinjeksikan ke dalam alat isi. Ini bisa kita lihat ya, etanol muncul di waktu retensi 6 ya. Etanol eh, D6 ini mungkin yang tadi denaturan tadi ya. Ya kan muncul di daerah ini. Eh, Biasanya kalau kita mau analisis kandungan alkohol ya dalam produk-produk minuman, ya kita harus menggunakan tadi apa teknik analisisnya menggunakan SPME. SPME itu jadi dia ada semacam alat ekstraktornya ya dari produk minuman tadi nanti kan dipanaskan sampai alkoholnya itu nanti menguap, kemudian nanti diikat oleh adsorben, baru nanti diinjeksikan ke dalam alat eh, apa namanya itu ICMS-nya. Ya. Ini sebagai media ekstraksinya menggunakan SPME fiber, ya SPME fiber. Dan kolomnya tadi sudah super super coax 10 ya. Eh, Dia cenderung relatif polar ya, sedikit mungkin ada 10% senyawa polarnya ya. Kemudian laju alirnya di sini bisa kita lihat ya. Eh, Injection split 10/1, kemudian injection temperaturnya 250 dan seterusnya ya. Dengan laju alirnya berapa di sini? Tidak ada keterangan. Helium 1 ml per menit ya, constant flow. Jadi laju alirnya 1 ml per menit menggunakan gas helium ya sebagai gas pembawanya atau carrier gas. Ini bisa kita gunakan untuk analisis alkohol dengan menggunakan GC ataupun GCMS ya. Jadi kondisi analitiknya bisa kita ikuti ya. Asalkan ya tadi kita ekstraksi dulu menggunakan eh, headspace tadi. Nah, kemudian yang kedua bisa juga kita menggunakan HPLC untuk analisis alkohol ini. HPLC ini biasanya eh, dia tekniknya kan kalau HPLC tidak perlu dipanaskan ya, jadi langsung diinjeksikan ya, di mana nanti senyawa-senyawa non volatil ini ya akan terdeteksi berdasarkan nilai waktu retensinya, waktu retensi tadi. Ini contohnya kromatogram dari minuman beralkohol ya, wine gitu ya. Jadi kita bisa deteksi kandungan alkoholnya ada di mana dia, mungkin di daerah awal-awal ini. Ya. Nah, kalau yang ketiga menggunakan FTIR ya pada minuman beralkohol itu biasanya didasarkan pada serapan di daerah sidik jari ya. Kita bisa gunakan
sampelnya dalam bentuk cairan ya, liquid sample. Kemudian nanti kita bandingkan nilai absorpsi absorbansinya ya pada daerah 877 ya. 877 ini adalah daerah yang spesifik untuk eh, apa minuman beralkohol ya. Mungkin di sini ada gugus COH-nya ya yang akan terbaca di sini ya. Tapi dia biasanya tidak terlalu sensitif ya kalau untuk analisis kadar alkohol ya ini mungkin lebih ke kualitatif sih. Kalau mau kuantitatif lebih bagus menggunakan GC atau HPLC ya. Tapi metode ini jauh lebih murah kan dibandingkan dengan kromatografi gas atau HPLC kan. Dan pengukurannya jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan metode yang sebelumnya gitu ya. Nah, terakhir ya, saya minta nanti eh, kelompok berapa ini ya nanti kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4 saya minta Anda mencari contoh studi kasus ya analisis alkohol dalam produk minuman beralkohol. Ya. Boleh tadi pakai GCMS, boleh pakai HPC, terserah ya metodenya yang mana saja. Tapi biasanya sih yang paling banyak pakai GC atau GCMS. Lalu bagaimana teknik preparasinya ya dan optimasi metodenya. Jadi kondisi analitiknya, pemisahannya seperti apa dan cara menganalisis datanya sampai didapatkan kadar itu bagaimana cara perhitungan. Nah, itu nanti dijelaskan dan dibuat dalam bentuk presentasi PowerPoint ya untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Eh, waktu presentasinya mungkin eh, minggu depan aja ya setelah selesai ya. Ini kan materinya sudah selesai. Berarti nanti 1 minggu lagi kita akan membahas tentang gelatin dan setelah itu baru presentasi dari kelompok 5. Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari apa yang saya presentasikan tadi? Eh, atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Untuk tugas individu seperti biasa, saya minta kalian membuat resume ya, resume perkuliahan hari ini dan diupload di kolom tugas AIS ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.